Alur film kali ini yang akan kita bahas merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya, yaitu part kedua. Sebelum kita melanjutkan filmnya, siapkan kopi pancung, rokok dalil, dan duduk yang manis. Saat film dimulai, 4 mahasiswa yang sedang dalam perjalanan arung jeram di Virginia Barat. Dengan asiknya mereka merasakan sensasi yang hanya mereka lah yang tahu. Kemudian setelah lelah mengarungi arung jeram, mereka pun berteduh dan mendirikan kemah di sana. Trey tidak ada di antara teman-temannya sehingga Alex pergi untuk mencari Trey. Sophie dan Brent ditinggalkan sendirian menikmati alam yang indah. Tiba-tiba kenikmatan itu pun hilang selamanya ketika anak panah menembus dada si Sophie. Mereka yang belum mengerti apa yang terjadi pada mereka, panah lain datang menembus kepala Sophie. Sophie pun meninggal di tempat. Brett yang ketakutan dan panik langsung kabur melarikan diri. Kemudian si Alekwati juga datang ke sana. Dia shock melihat dari balik pepohonan si kanibal rakus ini memakan matanya Sophie. Sementara itu Trey juga sampai di sana sambil memegang kayu bakar. Langsung saja Trey terkejut bukan main melihat kanibal ini. Tanpa nego-nego, kanibal rakus langsung menyerang Trey. Trey yang dalam kondisi ketakutan, Wes langsung melarikan diri. Trey melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan dirinya dengan berlari sekencang-kencangnya. Dikira sudah aman dari kejaran kanibal, rupanya si kanibal ini lebih kencang lagi larinya. Dan Trey pun dieksekusi secara sadis. Dan Brett yang lari ketakutan meninggalkan Sophie akhirnya meninggal juga setelah tanpa sengaja menginjak jebakan tikus ala kanibal. Sekarang cuman Alex yang hanya selamat dari ketiga teman-temannya. Scene berganti dengan diperlihatkan keadaan salah satu penjara di Virginia, di mana ada beberapa preman penjara yang harus dipindahkan ke penjara lain. Untuk memindahkan mereka, tugas ini diberikan pada 3 petugas polisi. Preman ini berjumlah 5 orang dan salah satunya adalah Chavez sebagai ketua preman itu. Pemindahan preman-preman ini akan dilakukan 2 hari kemudian. Pak polisi ini sadar bahwa geng-geng Chavez ini akan membajak mobil yang memindahkan Chavez, sehingga Pak polisi membuat rencana dadakan untuk memindahkan para tahanan melalui jalan pabrik kertas yang berbahaya. Yang sama-sama kita tahu bahwa jalan itu merupakan sarangnya kanibal di film part kedua yang sudah kita bahas. Sudah tahu jalannya angker malah lewat itu lagi. Dasar Pak polisi Badung bin Degil bin Bandel. Setelah semua siap, mereka pun memulai perjalanan. Dalam perjalanan yang sahdu dihembus oleh angin sepoi-sepoi, mereka pun berhenti di kantor polisi setempat, di mana mereka bertemu dengan Inspektur Ladusing dan Inspektur John. Sementara itu di dalam hutan belantara ada 2 kanibal yang salah satunya masih boncel, dan si boncel ini merupakan kanibal yang dikasih makan pada alur film part kedua. Mereka berdua lagi memasang jebakan untuk korban selanjutnya, yaitu para preman-preman. Di sisi lain, si polisi dan para tahanan memulai perjalanan setelah menginap di kantor polisi Ladusing. Lagi asik-asiknya mengemudi di jalan pabrik kertas, sebuah truk mulai mengikuti mereka yang dikendarai oleh Pak Kanibal. Si kanibal ini mencoba untuk membajak mobil tahanan dengan menggunakan kawat berduri. Setelah beberapa saat, kanibal ini berhasil membuat mobil ini terjebak yang membuat Pak sopir kehilangan kendali dan mobil pun terguling. Si kanibal mengamati dan melihat petugas polisi membawa tahanan keluar. Ketika Chavez merasa ada kesempatan dalam kesempitan, dia pun merampas pistol dari Pak polisi. Kemudian ada polisi lain yang datang dari arah belakang mengarahkan pistolnya ke Chavez. Secara mengejutkan, sebuah pisau menusuk lehernya si polisi ini. Dia pun mati di tempat. Semua tahanan menganggap bahwa ini adalah bantuan dari anggotanya Chavez. Dugaan itu pun lenyap ketika serangan panah yang tak terhitung jumlahnya mengarah pada Chavez. Akhirnya mereka sadar bahwa itu bukanlah anggota geng Chavez. Chavez memerintahkan Ned untuk melepaskan Bogor dari semua orang. Ned mengatakan bahwa kuncinya tertinggal di bus. Mereka tidak berani masuk ke dalam bus karena bus bisa meledak kapan saja. Seorang petugas polisi yang bernama Walter juga ada di dalam bus. Ketika Ned masuk ke dalam bus untuk mengambil kunci, dia juga menyelamatkan Walter. Kunci yang dibawa Ned ternyata salah. Kawan-kawan Chavez ingin membunuh polisi ini, tapi Chavez tidak membunuhnya dengan berpikir hanya Ned yang bisa membawa mereka keluar dari hutan. Kemudian mereka semua kembali berjalan.
Tiba-tiba ada seorang gadis yang keluar dari semak langsung menyerang Ned, dan gadis itu adalah Alec. Dia mengatakan kepada mereka ada manusia aneh yang membunuh kawan-kawannya dan membunuh mereka. Tapi tidak ada yang percaya. Bahkan dia bercerita tentang arung jeram serta ada 2 rakit. Sehingga Chavez memiliki ide cemerlang untuk kabur dari hutan itu dengan menggunakan rakit tersebut. Di dalam perjalanan menuju rakit, mereka menemukan bus terbalik. Ketika pintu belakang bus itu dibuka, mereka terkejut. Ternyata isinya ada beberapa tas yang penuh dengan uang. Masing-masing harus membawa 2 tas. Namun Walter yang dalam kondisi terluka tidak bisa membawa tas itu. Si Chavez yang serakah ini pun memaksanya untuk membawa tas. Walter hilang kesabarannya serta menodong Chavez dan menembaknya tepat di kepala. Si Chavez nggak jadi mati karena pistol itu ternyata kosong. Walter minta maaf dan bilang hanya bercanda. Namun Chavez yang sudah marah tidak memaafkannya dan menembak kepala Walter. Ned tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berada di bawah tekanan. Dan kemudian Chavez meminta semua orang untuk berjalan lagi. Alec menjadi orang yang pertama karena dia yang tahu arah ke sungai tempat Alec berkemah. Saat berjalan dia menginjak jembatan, tetapi Ned menyelamatkannya dengan cepat. Itu adalah jebakan kanibal bocil yang juga sedang bersembunyi di bawah dedaunan. Si kanibal bocil ini yang sok kuat menyerang mereka. Dengan mudahnya Chavez melumpuhkan kanibal ini dengan tembakan headshotnya. Alec mengatakan bahwa itu bukan si kanibal yang membunuh kawan-kawannya. Kemudian Chavez menemukan sebuah ide dengan meninggalkan pesan penting untuk si kanibal yang satunya dengan cara menancapkan kepala si bocil. Ketika si kanibal ini menemukan bocilnya sudah mati, bahkan kepalanya ditancapkan di atas sebuah kayu, dia pun langsung marah-marah dan lebih ganas lagi. Chavez dan kawan-kawan yang lagi berjalan menemukan benda yang tergantung dan Chavez menarik benda itu. Willy tahu bahwa itu adalah jebakan bagi mereka, sehingga dia menyelamatkan nyawa Chavez dengan mendorongnya ke depan. Tapi dia harus membayar dengan kehilangan nyawanya. Ketika sampai di sebuah kabin tua, mereka menemukan gergaji untuk memotong rantai mereka. Mereka kembali meneruskan perjalanan, namun mereka melihat truk si kanibal. Mereka semua tahu bahwa itu adalah jebakan. Meskipun demikian, Chavez memaksa salah satu tahanan yang bernama Crayford ke sana. Dengan berhati, Crayford mendekati bus. Kemudian kejadian mengerikan pun terjadi. Si kanibal mengemudikan truk tersebut sehingga Crayford kena jebakan kawat berduri. Si kanibal ini pun mengeluarkan jurus Fergusonnya, langsung tancap gas yang membuat Crayford berteriak kesakitan karena Crayford diseret oleh mobil ini. Si Ferguson tak peduli, dia tetap tancap gas sampai akhirnya Crayford pun meninggal di perjalanan. Di sisi lain, Floyd menyerang Chavez. Karena Chavez ini adalah ketua preman, Floyd hampir setengah mati dibuatnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Alec dan Ned untuk melarikan diri, serta satu tahanan lainnya juga ikut melarikan diri dari sana. Sheriff selanjutnya menyampaikan informasi ke pusat bahwa dia telah sampai di tempat bus. Setelah itu dia pergi ke hutan serta membawa anjingnya untuk mencari Ned. Brandon menyarankan Chavez untuk menyembunyikan uang itu sementara agar mudah mencari Ned. Chavez setuju dengannya dan meninggalkan uang itu untuk beberapa waktu. Dan mereka akhirnya menemukan Ned. Chavez hampir membunuhnya, tapi Ned memberitahunya tentang menara pengawas terdekat untuk meminta bantuan. Setelah Chavez setuju dengan rencana Ned, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat menara berada. Namun mereka menemukan menara pengawas yang sudah terbakar menjadi abu saat mereka sampai di sana. Setelah mereka tidak menemukan apa-apa di sana, Chavez marah dan hendak menembak Ned. Tiba-tiba anjing Sheriff menggigit Chavez. Selang beberapa saat si kanibal membunuh Sheriff dengan menjatuhkan tombak ke arah Sheriff. Hal yang sangat sadis pun terjadi. Chavez menembaki si kanibal dengan senapan yang diambil dari Sheriff. Namun si kanibal yang lincah ini masih bisa selamat. Kemudian Chavez menyuruh Ned untuk kembali ke tempat Chavez menyembunyikan uangnya. Namun uang itu sudah diambil oleh Floyd dan Floyd melarikan diri. Chavez yang marah-marah segera mengejar Floyd. Setelah Chavez bertemu dengan Floyd, si kanibal melemparkan bom molotov zaman dahulu ke arah Floyd, sehingga Floyd serta uang yang dia bawa juga ikut terbakar. Chavez lagi-lagi sangat marah terhadap kanibal ini serta menembak dan menantangnya. Setelah itu mereka pergi, namun di perjalanan mereka dihadang dan dipanahi oleh kanibal yang bersembunyi di balik truk. Chavez menyerahkan Alec kepada si kanibal dan kanibal pun membawa lari Alec.
Ned mencoba mengejar untuk menyelamatkan Alex, namun ditahan oleh Chavez. Saat Ned hampir ditembak oleh Chavez, Brandon ngasih bogem mentah kepada Chavez sehingga Chavez tak sadarkan diri. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya masing-masing. Si kanibal yang membawa Alex dan mengikatnya dengan kawat, dan kita juga melihat Inspektur Lane yang hampir setengah mati di sana. Brandon berlari dari sana, sementara itu Chavez memukul dan membuatnya tak sadarkan diri. Si kanibal juga sampai ke tempat Chavez berada, sehingga perkelahian 1 lawan 1 pun terjadi. Di sini kita tahu bahwa Chavez hampir saja jadi pemenang, namun dengan kelicikannya si kanibal, akhirnya Chavez pun bisa ditaklukkan. Kemudian kanibal membuka tengkorak kepala Chavez dan memakan otaknya. Ned menemukan anjingnya Sheriff yang menuntun Ned ke tempat Alex disekap. Dia melepaskan Alex dan mereka hampir pergi, tetapi kanibal menyerang mereka. Kanibal ini hampir membunuh Ned, tetapi pada saat yang sama Alex datang membantu dari belakang dengan menusukkan potongan kayu tepat mengenai dada si kanibal. Dan keduanya pun melarikan diri dengan membawa truknya. Tapi si kanibal ternyata masih hidup. Dia kembali menghadang truk yang Ned bawa. Si kanibal mencoba untuk menghentikan truk dengan cara memukuli Ned. Bahkan Ned juga kena kapak 212-nya kanibal. Hingga akhirnya Ned hilang kendali, menyebabkan mereka masuk ke dalam jurang dan membuat truk itu hancur berantakan. Brandon tiba di sana dan menyelamatkan mereka. Namun kanibal yang masih hidup hampir membunuh Ned. Namun karena Ned ini polisi yang jago karate tapi lupa jurusnya, akhirnya bisa melumpuhkan kanibal, dan si kanibal ini diletakkan di atas mobil yang akan meledak. Setelah beberapa saat pasukan polisi tiba. Brandon, Ned, dan Alex selamat. Pada kesempatan lainnya Ned pergi ke tempat truk yang berisi uang, namun Brandon datang dari belakang membunuh Ned. Brandon mendapatkan uang itu, tetapi dia juga dibunuh oleh kanibal lain yang tiba di sana. Tidak ada yang tahu siapa kanibal itu. Masih menjadi misteri sampai saat ini. Cerita berakhir di sini dengan itu.